Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek kafe milik Daeng Aziz di kawasan Kalijodo serta sebuah gudang di dekat kafe. Dari hasil operasi ditemukan ratusan minuman keras dan senjata tajam. Operasi penyakit masyarakat ini merupakan gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP. Polisi harus mendobrak gudang kafe yang menyimpan ratusan miras. Dari penggerebekan ini, polisi juga menemukan berbagai senjata tajam seperti busur, anak panah, ketapel, bahkan senjata tajam lainnya. Ratusan miras ilegal langsung dibawa ke posko barang bukti yang terletak di seberang kafe dan di sebelah gudang. Operasi ini akan rutin dilakukan untuk membersihkan kawasan Kalijodo. Tapi kita masih menemukan beberapa miras ilegal yang ada di situ. Kita akan selidiki nanti. Miras ini berasal dari mana, distribusinya bagaimana, perizinannya bagaimana. Kalau seandainya nanti jelas ilegal, maka kita akan proses hukum. Karena ada undang-undangnya itu, aturan hukumnya ada, masalah miras. Kita juga melakukan pengecekan urin ya, kepada orang-orang yang kita curigai. Yang urinnya positif kita akan bawa ke Polda, kita akan periksa proses hukum. Kemudian kalau ada narkoba kita akan kembangkan narkobanya bagaimana. Kita juga membersihkan dari senjata tajam. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa senjata tajam ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini, maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman, kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman, dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Juga kami mengamankan 9 orang pemilik kafe, 3 orang positif menggunakan narkoba, diduga narkoba, 2 orang menyimpan sajam, 3 orang PSK. Tentunya tidak berhenti di sini saja, semua yang kami amankan, baik itu barang-barang tadi maupun beberapa orang yang diamankan akan kami kembangkan. Prinsipnya akan kami lidik sampai ke ujung. Apabila terbukti melanggar aturan pidana, aturan hukum, kami akan proses hukum siapapun di belakangnya, siapapun orangnya. Itu prinsip.
karena kami tidak ingin. Sampai saat ini kawasan Kalijodo masih dijaga oleh ratusan aparat keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres, Polsek, bahkan juga Satpol PP. Ini masih terus menjaga di sekitar kawasan Kalijodo. Dan tadi berdasarkan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kawasan Kalijodo ini masih akan terus dijaga hingga dipastikan bahwa kawasan Kalijodo ini steril. Bahkan setelah dilakukannya operasi penyakit masyarakat, bahkan juga setelah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang diberikan kepada warga Kalijodo, saat ini kafe-kafe sudah ditutup semuanya. Bahkan tadi juga ada beberapa pemilik kafe dan juga karyawan ini kembali mengosongkan bangunan, khususnya kafe-kafe. Ini barang-barangnya semua sudah diangkut dan kondisinya pun saat ini semuanya sudah tutup dan cenderung lebih steril dan tidak ada aktivitas lagi. Demikian, Zilvia. Marshalina, kita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Pemirsa, semakin dekat dengan dilaksanakannya penertiban di kawasan Kalijodo, Jakarta, sebagian warga Kalijodo pun lebih memilih untuk meninggalkan kawasan tersebut. Puluhan warga yang tidak mendapatkan relokasi rumah susun terpaksa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Boneka jalan, boneka. Pindah, Bang. Pindah mana, Bang? Kampung. Pulang kampung. Puluhan warga yang bermukim di kawasan Kalijodo sibuk menyelamatkan harta benda mereka untuk pergi meninggalkan kawasan ini. Dengan menggunakan truk, warga yang kebanyakan kaum wanita ini terpaksa kembali pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Pemprov DKI Jakarta mengultimatum akan segera melaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang berada di kawasan Kalijodo. Rencananya kawasan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau. Anggota saya turunkan itu ingin membantu masyarakat yang mau pindah. Jadi dalam minggu-minggu ini kita kasih kesempatan untuk pindah. Satpol PP mau memfasilitasi. Ya, poskonya saya sudah bentuk, kendaraan semua sudah siap. Jadi masyarakat sudah tidak perlu nanti mikir pindahnya bagaimana. Satpol PP tanggung jawab, ya. Satpol PP tanggung jawab, pindahnya segala macam. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, hari ini belum ada penertiban. Ya. Kemudian saya juga sekaligus menjawab pertanyaan, Pak, nanti anak saya sekolah, nanti KTP saya bagaimana. Pemda DKI di dalam posko ini total, ya, seluruh SKPD. Apabila anaknya mau sekolah nanti setelah dimana susun, itu akan difasilitasi oleh Digas. KTP-nya habis atau KTP-nya mau pindah, nanti Dukcapil. Gitu. Jadi nggak usah takut nanti bagaimana, dan tidak dipungut biaya.